Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas AGB 1 yang mana pada kali ini kami akan menunjukkan video hasil diskusi dan wawancara kami dengan para petani, pedagang pengumpul, dan konsumen akhir komoditi ubi kayu yang ada di Seirampah. Adapun wawancara ini kami lakukan untuk mengetahui bagaimana rantai tata niaga dan efisiensi komoditi ubi kayu di Seirampah. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, adapun anggota kelompoknya sebagai berikut. Yulia Tarmara, Komaria Lubis, Gibraela Adina Sembiring, Claudia Kezia Ginting, serta Yakdan Sakif. Adapun hal yang kami lakukan sebelum kami melakukan wawancara dengan para petani, pedagang pengumpul, dan konsumen akhir ubi kayu yang ada di Seirampah, kami melakukan diskusi terlebih dahulu mengenai kuesioner ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah cuplikan video wawancara kami dengan para petani, pedagang pengumpul, serta konsumen akhir pada komoditas ubi kayu yang ada di Seirampah. Berikut ialah video cuplikan wawancara kami dengan Bapak Ngatimin. Bapak Ngatimin memiliki status sebagai petani pemilik penggarap lahan ubi kayu dengan luas lahan 36 rantai atau 1,44 hektar. Bapak Ngatimin memiliki sumber modal dari modal sendiri sebesar Rp21.500.000, di mana jumlah produksi yang dihasilkan sebanyak 75 ton. Pak Ngatimin menjual semua hasil produksinya ke pedagang pengumpul dengan harga jual sebesar Rp1.100. Selanjutnya ialah cuplikan video wawancara kami dengan petani kedua yaitu Bapak Ahmad Tunggah. Bapak Ahmad memiliki status sebagai petani pemilik penggarap lahan ubi kayu dengan luas lahan 15 rantai atau 0,6 hektar. Bapak Ahmad memiliki sumber modal yang berasal dari modal sendiri yaitu sebesar Rp10 juta, di mana jumlah produksi yang dihasilkan oleh Pak Ahmad sebesar 30 ton. Pak Ahmad menjual semua hasil produksinya ke pedagang pengumpul dengan harga jual sebesar Rp1.050. Selanjutnya adalah video wawancara kami dengan petani ketiga yaitu Bapak Agustiadi. Bapak Agustiadi memiliki status sebagai petani penyewa lahan ubi kayu dengan luas lahan 4 rantai atau 0,16 hektar. Bapak Agus memiliki sumber modal dari modal sendiri sebesar Rp3.600.000, di mana jumlah produksi yang dihasilkan sebanyak 10 ton. Pak Agus menjual semua hasil produksinya ke pedagang pengumpul dengan harga jual Rp1.100. Kemudian berikut adalah cuplikan video wawancara kami dengan petani keempat yaitu Bapak Darmanto. Bapak Darmanto memiliki status sebagai petani pemilik penggarap lahan ubi kayu di mana luas lahannya 10 rantai atau 0,4 hektar. Bapak Darmanto memiliki sumber modal dari modal sendiri sebesar Rp6 juta, di mana jumlah produksi yang dihasilkan oleh Bapak Darmanto sebesar 20 ton. Pak Darmanto menjual semua hasil produksinya ke pedagang pengumpul dengan harga jual sebesar Rp1.050. Selanjutnya adalah video wawancara kami dengan petani kelima yaitu dengan Bapak Udin. Bapak Udin memiliki status sebagai petani penyewa lahan ubi kayu dengan luas lahan 5 rantai atau 0,2 hektar. Bapak Udin memiliki sumber modal dari modal sendiri sebesar Rp4.500.000, di mana jumlah produksi yang dihasilkan oleh Bapak Udin sebanyak 12 ton. Dan Pak Udin menjual semua hasil produksinya
ke pedagang pengumpul dengan harga jual Rp1.050. Selanjutnya adalah video wawancara kami dengan petani ke-6 yaitu Bapak Bejo. Bapak Bejo memiliki status sebagai petani pemilik penggarap lahan ubi kayu dengan luas lahan 25 rantai atau 1 hektar. Bapak Bejo memiliki sumber modal dari modal sendiri sebesar Rp16 juta, di mana jumlah produksi yang dihasilkan Bapak Bejo sebanyak 60 ton. Dan Bapak Bejo menjual semua hasil produksinya ini kepada pedagang pengumpul dengan harga jual sebesar Rp1.500. Selanjutnya adalah video wawancara kami dengan petani ke-7 yaitu Bapak Kartini. Bapak Kartini memiliki status sebagai petani penyewa lahan ubi kayu dengan luas lahan 8 rantai atau 0,32 hektar. Bapak Kartini memiliki sumber modal dari modal sendiri sebesar 8 juta, di mana jumlah produksi yang dihasilkan oleh Bapak Kartini adalah 20 ton. Dan Bapak Kartini menjual semua hasil produksi ubi kayunya kepada pedagang pengumpul dengan harga jual sebesar Rp1.300. Selanjutnya adalah video wawancara kami dengan petani ke-8 yaitu dengan Ibu Susilawati. Ibu Susilawati memiliki status sebagai petani penyewa di mana luas lahannya seluas 4 rantai atau 0,16 hektar. Ibu Susilawati memiliki modal dari modal sendiri sebesar Rp4 juta, di mana jumlah produksi ubi kayu yang dihasilkan oleh Ibu Susilawati sebanyak 9 ton. Dan Ibu Susilawati menjual hasil produksinya ini ke pedagang pengumpul dengan harga jual Rp1.075. Kemudian berikut adalah video wawancara kami dengan petani ke-9 yaitu dengan Bapak Suhermanto. Bapak Suhermanto memiliki status sebagai petani pemilik penggarap lahan ubi kayu dengan luas lahan 20 rantai atau 0,8 hektar, di mana Bapak Suhermanto memiliki sumber modal dari modal sendiri sebesar Rp12 juta. Jumlah produksi ubi kayu yang dihasilkan oleh Bapak Suhermanto sebanyak 45 ton. Pak Suhermanto menjual semua hasil produksinya kepada pedagang pengumpul dengan harga jual Rp1.100. Berikut ini ialah cuplikan video wawancara kami dengan petani ke-10 yaitu Bapak Sumarno. Bapak Sumarno memiliki status sebagai petani pemilik penggarap di mana luas lahannya seluas 25 rantai atau 1 hektar. Bapak Sumarno memiliki sumber modal dari modal sendiri sebesar Rp15 juta, di mana jumlah produksi ubi kayu yang dihasilkannya sebanyak 55 ton, dan Bapak Sumarno ini menjual seluruh hasilnya kepada pedagang pengumpul dengan harga jual Rp1.100. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan para petani, maka diperoleh hasil bahwa ke-10 petani tersebut menjual seluruh hasil panen ubi kayunya kepada pedagang pengumpul, di mana petani menjualnya pada harga Rp1.050 hingga Rp1.500 per kilogramnya. Adapun yang menjadi pedagang pengumpul ubi kayu dari ke-10 petani ini adalah Bapak Mario. Berikut ialah cuplikan video wawancara kami dengan Bapak Mario. Bapak Mario merupakan salah satu pedagang pengumpul ubi kayu yang cukup besar di Serampah. Adapun kegiatan yang dilakukan Pak Mario sebagai pedagang pengumpul ialah melakukan pembelian ubi kayu, penjualan ubi kayu, pengangkutan ubi kayu, bongkar muat, penyortiran ubi kayu, serta menanggung resiko saat melakukan pembelian dan penjualan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, Pak Mario mengeluarkan biaya-biaya yaitu untuk pengangkutan, bongkar muat, upah tenaga kerja, serta untuk penanggungan resiko. Adapun ubi kayu yang dibeli oleh Pak Mario akan dijualkan kembali kepada konsumen akhir yaitu pabrik. Berikut cuplikan video wawancara kami dengan salah satu staf pabrik yaitu Ibu Roma. Pabrik tersebut bernama PT Sari Tani Sumatera yang telah berdiri selama 26 tahun. PT Sari Sumatera berdiri untuk melakukan pengolahan ubi kayu menjadi tepung tapioka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada sistem tata niaga yang kami teliti hanya memiliki satu saluran tata niaga, yaitu dari petani ke pedagang pengumpul dan terakhir ke pabrik sebagai konsumen akhir.
Sekian video dari kami. Terima kasih telah menontonnya.